Saudara-saudara yang saya kasihi, jemaat-jemaat seklasis Solo, pada hari ini kita akan kembali mengikuti Bina Iman yang diselenggarakan oleh BPMK GKI Klasis Solo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, oleh karena pertolongan dan pimpinan serta pemeliharaan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membacakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah penaklukan kota Yeriko merupakan satu kesaksian yang sungguh sangat dramatis, ajaib dan menakjubkan. Saya sangat yakin banyak di antara kita yang mengenal betul kisah kepahlawanan ini. Nah, sesuai yang saya kasih, tetapi apa maknanya untuk kita yang hidup pada zaman sekarang ini? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentulah kesaksian Alkitab yang bercerita tentang kejadian ribuan tahun yang lalu tetaplah bermakna buat kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari, merenungkannya, dan menemukan maknanya buat kita saat ini. Nah, saudara yang terkasih, jikalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, waduh, harus di-cut ya. Langsung aja, Pak. Ya. Nah, sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak apa-apa, Pak. Tidak masuk ya? Oke. Sesuai yang saya... Suruh berdiri. Suruh diam dulu. Tidak apa-apa, kalau tidak ganggu ya tidak apa-apa. Action. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, maka kita membaca bahwa Allah memerintahkan Yosua untuk mempersiapkan diri untuk mengepung kota Yeriko, kota yang memiliki benteng tembok yang nampaknya sangat kuat. Nah, apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Yosua, bahwa mereka harus mengelilingi kota itu mulai dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Cukup 1 kali putaran saja. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Siapa yang akan mengelilingi kota tersebut? Dikatakan, yaitu semua prajurit harus berjalan di depan, ya, prajurit yang bersenjata harus berjalan di depan, dan kemudian di belakangnya adalah 7 imam yang membawa sangkakala tanduk domba. Dan rombongan atau barisan yang terakhir adalah para imam yang mengusung tabut perjanjian. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya itu yang diperintahkan oleh Allah, tetapi Allah juga menghendaki supaya ketika mereka mengelilingi
Dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, sangkakala harus terus ditiup, tetapi tidak ada satu orang pun yang boleh mengeluarkan suara atau kata-kata. Baru pada hari yang ke-7, setelah 7 kali mengelilingi, maka sangkakala tanduk domba itu akan ditiup dengan suara yang panjang, dan sesudah itu seluruh bangsa diperintahkan untuk bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, dan Tuhan mengatakan akan rubuhlah tembok itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik untuk kita memperhatikan apa yang terjadi ketika bangsa Israel mengelilingi, mengepung dan meruntuhkan tembok kota Yeriko tersebut. Ada 2 hal paling tidak yang dapat kita pelajari dan kita renungkan bersama. Yang pertama adalah soal iman dan ketaatan. Yosua dan pasukannya beserta para imam yang berjalan mengelilingi kota Yeriko itu, atau yang kemudian meruntuhkan tembok benteng kota Yeriko itu, tidak melakukannya dengan kekuatan fisik, tidak melakukan dengan kekuatan manusia, melainkan dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka lakukan dengan setepat-tepatnya. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi pandemi yang sampai saat ini belum dapat teratasi, bukan hanya di negara kita, tetapi juga di seluruh dunia, apa yang dapat kita lakukan? Kita tidak mungkin melawan atau memerangi pandemi ini dengan kekuatan kita. Apalah kita ini? Siapakah kita? Ya. Tetapi tidak berarti kita tidak mampu berbuat apapun. Kita dipanggil untuk menghadapi pandemi dan menjalani kehidupan dalam situasi pandemi ini juga dengan iman dan ketaatan. 2 hal yang tidak mungkin dan tidak boleh dipisahkan. Iman tidak mungkin dipisahkan dengan ketaatan atau dari ketaatan. Dan ketaatan merupakan wujud dari iman kita. Sehingga ketika ada iman, di situ juga seharusnya ada ketaatan. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai, mendampingi kita di masa-masa yang berat ini. Tetapi Tuhan juga menghendaki supaya kita taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. Dalam wujud apa? Dalam wujud mematuhi protokol kesehatan. Kita percaya bahwa Allah juga berbicara kepada kita melalui para ilmuwan itu. Mereka mendapatkan atau diberi kemampuan oleh Tuhan berupa kepandaian, ilmu yang dapat dipakai untuk mengetahui bagaimana caranya menghadapi pandemi ini. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, protokol kesehatan itu bukan semata-mata aturan manusia, tetapi itu adalah aturan manusia yang dipakai oleh Allah, supaya setiap kita juga boleh terhindar dari paparan COVID-19. Oleh karena itu, ketaatan pada protokol kesehatan sesungguhnya adalah ketaatan kepada kehendak Tuhan sendiri. Nah, dengan mentaati protokol kesehatan itu sebenarnya kita juga ikut memerangi pandemi. Sehingga kita terhindar dari paparan COVID, kita juga tidak menularkan COVID itu ke orang-orang di sekitar kita, sehingga kemudian angka pertambahan orang yang terpapar COVID juga boleh semakin berkurang, semakin sedikit. Itu yang pertama. Kita menghadapi dan menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi pandemi ini dengan iman dan ketaatan. Yang kedua adalah ketertiban. Kita melihat betapa Allah memerintahkan kepada Yosua sedemikian rupa, dan kita melihatnya betapa tertibnya itu semua. Ya, pasukan bersenjata di depan, kemudian para imam pembawa sangkakala, dan kemudian para imam pengusung tabut perjanjian, mereka harus mengelilingi
tembok itu sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dan kemudian pada hari yang ketujuh barulah mereka boleh bersorak-sorai supaya tembok itu menjadi runtuh. Itu semua menggambarkan suatu ketertiban. Perjuangan dimenangkan oleh karena ketertiban. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga dipanggil untuk hidup dengan tertib. Karena jikalau kita hidup dengan tertib, itu berarti juga kita menjaga pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat. Dan dengan demikian kita menjadi kuat di dalam menghadapi situasi pandemi atau COVID-19 ini. Dan sekaligus juga kalau kita kuat, kita memiliki daya tahan tubuh yang baik, kita tidak terpapar virus, maka kita juga tidak menularkannya ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak tahu berapa lama perjuangan menghadapi pandemi ini masih akan kita jalani. Tetapi seberapapun lamanya itu, mari kita jalani kehidupan ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan, dan juga hidup yang tertib. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih jikalau kami boleh mempelajari firman-Mu, merenungkannya, dan biarlah kiranya kami juga mengamininya di dalam kehidupan kami. Sertai, pelihara dan lindungilah setiap kami di masa-masa pandemi ini, supaya kami boleh bersama-sama melewati masa-masa yang sulit ini dan menjalani kehidupan secara normal kembali. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.